Tentu saja memahami apa yang dimaksud dengan pengkhianat atau perilakunya adalah pengkhianatan, yaitu orang yang mendapatkan amanah tertentu dari pihak tertentu tetapi dia malah menyalahi amanah itu dan justru malah merusak pada orang yang memberikan amanah, begitu. Nah, walaupun pengkhianat dan pengkhianatan itu sebenarnya sudah kita pahami bersama, tetapi di dunia politik istilah pengkhianatan itu mendapatkan banyak sekali eufemisme sehingga kita menjadi kabur, kita menjadi tidak paham apa yang dimaksud dengan pengkhianatan di dunia politik. Nah, untuk bisa memahami tentang betapa tidak pahamnya kita tentang pengkhianatan di dunia politik, saya pikir pengantar yang baik untuk bisa menjelaskannya adalah dengan melihat track record dan bagaimana perjalanan politik Pak Prabowo Subianto. Karena di situ kita menemukan banyak sekali contoh-contoh pengkhianatan. Kita simak videonya sampai tuntas. Jadi ayo kita mulai. Kita mengenal Pak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Saya pikir di antara banyak sekali tokoh nasional, Pak Prabowo itu adalah sosok yang karakteristik keperwiraannya itu paling susah untuk hilang gitu. Jadi benar-benar kental dengan semangat keperwiraan gitu. Kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh yang lain yang latarnya adalah militer, misalkan Pak Wiranto, Pak SBY dan semacamnya, mereka itu bertutur katanya lembut gitu, bertutur katanya benar-benar layaknya orang sipil gitu. Tetapi Pak Prabowo itu walaupun tuturnya juga lembut, tetapi jiwa kemiliterannya itu masih kerasa gitu dalam kata-katanya itu. Saya Prabowo Subianto mengajak Anda gitu kan. Jadi benar-benar kental gitu keperwiraannya. Selain itu, wujud keperwiraan itu juga nampak dari karakter beliau yang susah sekali untuk menyerah. Bayangkan sejak awal beliau nyalonin diri jadi presiden tetapi gagal. Saya sampai lupa berapa kali beliau gagal dalam misi-misi politiknya, bikin partai politik juga misalkan banyak pengkhianatan dan sebagainya, tetapi beliau tetap maju terus gitu. Ini mengingatkan saya sama Pak Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang terdahulu itu, yang di masa lampau, yang dia untuk menjadi presiden itu butuh kegagalan berkali-kali gitu. Ya, saya pikir Pak Prabowo mungkin seperti itu, cuman saya sih tidak pernah berharap bahwa Pak Prabowo seperti Abraham Lincoln, karena Lincoln itu setelah berkuasa pada akhirnya perang saudara di Amerika Serikat. Jangan sampai Pak Prabowo juga seperti itu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimanapun tentang perjalanan karir politik Pak Prabowo itu, beliau mengawali karir politiknya itu dalam kacamata pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Pengkhianatan atas apa? Pengkhianatan Prabowo atas ide-ide Pak Harto. Jadi baraya ceritanya begini. Tahun 1998 Indonesia itu digoncang sekali oleh berbagai krisis, dari mulai krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis hukum dan lain sebagainya. Pokoknya menumpuk semuanya di situ. Di sisi yang lain, Pak Prabowo sesungguhnya memiliki jabatan atau pangkat yang sangat strategis pada waktu itu, yaitu Pangkostrat. Pangkostrat itu berarti dia membawahi pasukan-pasukan paling elit di Indonesia yang dia secara terlatih bisa saja merekayasa munculnya kerusuhan atau bisa saja meredam sebuah kerusuhan. Begitu ceritanya. Nah, yang luar biasanya adalah ketika Indonesia pada waktu itu dilanda kerusuhan dan sebagainya, rezim yang berkuasa Pak Harto pada waktu itu minta Pak Prabowo untuk menghentikan masalah-masalah yang seperti itu, kerusuhan dari aktivis untuk minta Pak Harto mundur, lengser dan sebagainya, itu tolong dihentikan yang seperti itu. Luar biasanya adalah Pak Prabowo pada waktu itu justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Beliau katakan kepada Pak Harto, Pak, sebaiknya Bapak lengser saja. Itu sebuah pengkhianatan besar dalam kacamata Pak Harto. Ya, kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo pada waktu itu bukan hanya panglima yang paling disayangi sama Pak Harto, bukan hanya beliau ini adalah seorang yang sangat berprestasi dalam ketentaraan yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan sebagainya, tetapi beliau juga memiliki hubungan pribadi dengan Pak Harto, yaitu bahwa Prabowo itu adalah menantunya Pak Harto. Bagaimana ceritanya ketika Pak Harto itu lagi digonjang-ganjingkan, dijelek-jelekan, disudutkan, pokoknya dibully habis-habisan sama rakyat Indonesia. Justru Prabowo pada waktu itu minta Pak Harto untuk menyerah saja dan lengser. Ini adalah pengkhianatan yang besar dalam kacamata Soeharto. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahwa Prabowo pada waktu itu malah membuka jalan demonstran untuk masuk ke gedung DPR. Dengan pangkatnya itu, Prabowo bisa menghentikan segala demonstrasi yang ada pada waktu itu. Tetapi alih-alih melakukannya, Prabowo malah membiarkan demonstran itu masuk dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di gedung DPR MPR. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan besar di mata Pak Harto. Dan kebencian Pak Harto pada waktu itu benar-benar nampak dari banyak sekali tindakan-tindakan. Misalkan
Pak Prabowo bersama Pak Habibie bersama Harmoko itu adalah orang yang diblok, yang di blacklist untuk gak boleh bertemu dengan Pak Harto atau berkunjung atau yang semacamnya. Bahkan hubungan pernikahan antara Prabowo dengan putrinya Pak Harto itu langsung dihentikan pada waktu itu juga. Jadi luar biasa ya, ternyata pernikahan yang sudah berjalan 15 tahun berhenti gara-gara ya masalah politik dan ideologi pada waktu itu. Tapi bagaimanapun ini menunjukkan tentang betapa sakit hatinya Pak Harto pada Prabowo. Yang luar biasanya di sini juga muncul intrik-intrik yang unik. Kan tadi dijelaskan bahwa yang di blacklist dari istana Pak Harto itu diantaranya adalah Pak Prabowo dan Pak Habibie. Pak Habibie dan Pak Prabowo juga ternyata memiliki hubungan yang tidak harmonis pada waktu itu. Ya mungkin awal-awalnya mereka baik-baik saja karena ada dalam satu haluan, satu kubu yang sama. Tapi kemudian Pak Habibie menyatakan setelah lengser dalam sebuah bukunya yang sangat fenomenal pada waktu itu, yang detik-detik yang seperti itu Pak Habibie mengatakan bahwa Prabowo pada waktu itu mengancam Pak Habibie, Prabowo pada waktu itu minta jabatan, Prabowo apa dan sebagainya, bla bla bla, yang tentu saja ini ditentang oleh Pak Prabowo, disangkal. Apa saya gak minta jabatan, saya gak minta ini itu, kalaupun saya minta jabatan ya saya konstitusional dan sebagainya, tapi ini memunculkan keributan. Jadi satu menyangkal, satu mengatakan demikian. Ada kemungkinan ini adalah kesalahpahaman, ada kemungkinan yang lebih mungkin lagi salah seorangnya berbohong. Kalau ada di antara Baraya yang harus memilih siapa di antara mereka yang berbohong antara Pak Prabowo atau Pak Habibie, Baraya pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ataukah itu mungkin sebuah kesalahpahaman? Tapi yang jelas bagaimanapun ini adalah sebuah pengkhianatan. Sehingga ada beberapa narasi-narasi yang menjelaskan bahwa Pak Habibie telah mengkhianati Pak Prabowo atau hal yang sebaliknya yang seperti itu. Ya cerita-cerita hal yang semacam itu di dunia politik, apalagi di dunia yang sedang rusuh, sedang kisruh, itu memang sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah. Dan karena pada waktu itu Prabowo melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya sedang sakit lah, sedang krisis, sedang apa dan sebagainya, maka beliau itu mencalonkan diri sebagai presiden, berusaha untuk menjadi presiden. Beliau ingin menangani Indonesia dengan tangannya sendiri, ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa baik-baik saja, krisis ini bisa dilewati dan sebagainya. Tetapi tahun 2004, sekitar 5 tahun setelah gonjang-ganjing yang tadi disebutkan itu, Pak Prabowo ternyata tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Beliau ikut konvensi di Partai Golkar tetapi tidak mendapatkan dukungan. Bahkan di antara calon-calon yang lain yang disodorkan oleh Partai Golkar, Pak Prabowo itu mendapatkan suara yang paling sedikit gitu dibandingkan yang lain. Nah, karena itu Pak Prabowo langsung dalam tanda kutip ya mengkhianati Partai Golkar, kemudian mendirikan ya merintis sedikit-sedikit, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra tahun 2008. Partai yang masih kecil, yang masih imut pada waktu itu, tetapi dengan kekuatan, dengan karisma Pak Prabowo dan sebagainya itu mulai melejit. Ya, tapi apapun itu, tahun 2009 tentu saja partai yang melejit itu belum tentu besar, belum terlalu besar. Mesin politiknya juga masih sangat baru, masih dihuni oleh orang-orang yang banyak di antara mereka yang belum berpengalaman dan sebagainya. Maka tahun 2009 itu Pak Prabowo hanya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, bukan presiden. Walaupun inginnya jadi presiden, tetapi pada waktu itu sementara waktu pengen jadi wakil presiden aja dulu sementara. Menemani siapa? Menemani Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian bikin sebuah koalisi yang namanya adalah Mega Pro. kan tahun 2009 itu kontestan-kontestan pemilu di Indonesia itu bikin cerita yang unik-unik gitu. Jadi diantaranya mereka tuh kalau nyalon, mereka bikin akronim-akronim untuk pasangannya gitu. Jadi Jusuf Kalla dan Pak Wiranto, jadi JK win gitu, JK menang gitu ya. SBY dengan Budiono, jadi SBY berbudi gitu. SBY berbudi. Nah, ini Megawati dengan Prabowo jadi Mega Pro gitu. Nah, cuman kan namanya kok jadi motor Honda 160 cc gitu. Jadi takut ya akronimnya ternyata terlalu maksain, jadi akhirnya akronim itu menjadi hilang. Tapi yang jelas pada waktu itu Pak Prabowo mendapatkan jatah sebagai wakil presiden Ibu Megawati atau calon wakil presiden Ibu Megawati dengan ketentuan, dengan kesepakatan, dengan deal-dealan, yaitu bahwa sekarang Gerindra kemudian Pak Prabowo dengan seluruh kekuatan sumber dayanya itu harus membantu PDIP untuk mengangkat kembali Ibu Megawati. Begitu Pan? Nah, tetapi sayangnya luar biasanya ketika mereka kemudian kalah dan di pemilu selanjutnya tahun 2014 Ibu Megawati justru malah tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden.
inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu pengkhianatan terbesar yang dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menganggap tahun 2009 itu saya akan dukung Ibu Megawati dengan seluruh harta kekayaan saya, dengan seluruh atribut saya, dengan seluruh karisma saya, dengan seluruh sumber daya yang saya miliki, saya dukung Ibu Megawati untuk jadi presiden. Kalah. Tapi kan perjanjiannya adalah nanti pemilu berikutnya Ibu Megawati yang giliran mendukung Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, sayangnya pada waktu itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena PDIP pada waktu itu punya pertimbangan lain. Pertimbangan yang saya pikir juga cukup masuk akal. Tapi ya tetap aja pengkhianatan gitu ya. Pengkhianatan atas janji dalam tanda kutip dalam kacamata Pak Prabowo. Apa yang membuat PDIP pada waktu itu melakukan hal yang seperti itu? Karena PDIP pada waktu itu suaranya diperkirakan akan anjlok. Jadi mereka tidak memiliki pilihan selain mengendarai hype-nya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kan pada waktu itu lagi hype-hype-nya gitu. Selain karena prestasi yang luar biasa di Solo, beliau itu kampanye dengan cara yang sangat-sangat lain, yaitu media sosial. Nah, jadi spanduknya paling dikit, apanya paling dikit, tapi masuk ke lini yang pada waktu itu benar-benar baru di Indonesia, yaitu media sosial. Nah, hype yang luar biasa dari Pak Jokowi ini diperkirakan oleh PDIP itu akan menaikkan perolehan suara baik di legislatif maupun kepresidenan, calon jadi presiden, daripada kalau yang naiknya itu adalah Ibu Megawati. Nah, karena itu PDIP kemudian memutuskan pilihan yang berat. Bukan Pak Prabowo, bukan Ibu Megawati, tetapi anak baru Jokowi yang diangkat sebagai calon presiden pada waktu itu. Sekali lagi, dalam kacamata Pak Prabowo jelas ini adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi ya pengkhianatan yang cukup masuk akal karena pada waktu itu memang konstelasi politik lagi mengarahkan ke arah sana gitu. Dan rakyat Indonesia juga kan senangnya sama yang hype-hype gitu kan. Akhirnya Prabowo terpaksa bersaing dengan Jokowi, dan Prabowo sambil marah-marah, saya aja dikhianati apalagi rakyat. Nah, itu salah satu kata-kata yang paling sering diungkapkan atau seringkali disampaikan atas dasar pernyataan Pak Prabowo, begitu kan. Dan ternyata benarlah hype-nya Jokowi itu kuat sekali. Akhirnya Pak Jokowi yang jadi presiden, anak baru, sedangkan Pak Prabowo yang sudah merintis karir politik dan karir kemiliteran sudah jauh-jauh hari sebelumnya dan memberikan prestasi kepada masyarakat Indonesia, ternyata gak dapat apa-apa. Ya gigit jari lagi, gak apa-apa lah gigit jari lagi. Pokoknya pemilu selanjutnya saya harus menang gitu. Dan Pak Prabowo itu memang pantang menyerah lagi dan lagi gitu. Nah, tapi di tengah jalan ada satu kejadian yang sangat-sangat lucu dan sangat-sangat besar dan sangat-sangat unik gitu. Jadi kan ketika Pak Jokowi naik sebagai presiden itu, beliau meninggalkan Jakarta untuk dipimpin oleh Ahok yang Cina itu. Yang Cina lu, yang kafir lu ya, yang semacam itu kata itu kan seperti itu. Nah, karena itu banyak di antara orang-orang muslim dari kelompok tertentu itu sangat tidak nyaman dan sangat tidak suka ketika dipimpin oleh seorang yang minoritas dan di luar agama mereka. Begitu. Nah, ya karena itu maka mulailah terjadi pergolakan sampai akhirnya Ahok itu melakukan atau mengatakan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai penistaan agama. Dan ini kemudian memunculkan hype baru, yaitu Pak Habib Rizik kemudian naik ke podium mengumpulkan 4 juta orang manusia dalam satu lapangan, dan ini benar-benar sebuah rekor, mungkin bisa disebut sebagai rekor dunia. Indonesia nggak pernah ada orang yang bisa ngumpulin orang sampai sebanyak itu, jadi putih-putih semuanya gitu ya. Nah, karena Pak Prabowo pada waktu itu berpikir bahwa hype Jokowi ternyata bisa dilawan oleh hype Habib Rizik pada waktu itu. Nah, karena itu maka dalam pemilu selanjutnya Prabowo dengan Pak Habib Rizik itu berkoalisi. Bagaimana caranya agar mereka kemudian memenangkan suara rakyat untuk menjadikannya presiden tahun 2019. Cuman ya itu, dalam perjalanan kampanye politik dan perjalanan politik itu Pak Prabowo itu selalu saja mendapatkan berita-berita tentang pengkhianatan di sana, pengkhianatan di sini, pengkhianatan dan sebagainya. Misalkan ada dari kelompoknya Pak Kapitra Ampera kemudian pindah ke kelompok seberang gitu ya, gara-gara mendapatkan bujukan untuk dapat jabatan tertentu gitu ya di Dewan Perwakilan gitu ya. Kemudian ada Ibu Ratna Sarumpait yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa pada waktu itu, ternyata dalam tanda kutip mengkhianati dengan bikin berita hoax dan sebagainya. Ya walaupun sebenarnya berita hoax itu agak masuk akal, agak manusiawi sih pada waktu itu.
Tapi ya kita abaikan. Pokoknya ceritanya di situ ada banyak sekali pengkhianatan-pengkhianatan. Bahkan Pak Prabowo dikhianati sendiri oleh tim surveinya. Sehingga Pak Prabowo itu mengklaim kemenangan sebelum KPU menyatakan siapa yang menang, siapa yang perolehan suaranya paling banyak gitu. Ya, mungkin saja sih tim survei Pak Prabowo itu mungkin salah gitu ya, tapi untuk tim survei sebesar itu dan disewa oleh politisi yang sangat besar dengan mesin politik yang sangat besar, saya pikir kemungkinan kesalahannya itu lebih kecil daripada kemungkinan kesengajaan gitu. Jadi bisa saja ya nggak harus seperti itu, tetapi kalau misalkan begitu itu juga adalah wujud dari pengkhianatan terhadap Pak Prabowo gitu ya. Ya bagaimanapun akhirnya tahun 2019 Pak Prabowo kalah lagi ya karena terlalu banyak pengkhianatan di sana. Dan karena kalah lagi dan Pak Prabowo juga mikir mungkin ya bagaimana caranya saya bisa membangun negara dengan tangan saya sendiri kalau misalkan saya gagal terus. Makanya Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Pak Jokowi gak lama setelah pemilu tahun 2019. Nah, ini akhirnya juga apa? Akhirnya juga dianggap sebagai pengkhianatan. Pak Prabowo telah mengkhianati Pak Habib Rizik dan reng-rengannya. Jadi ini juga judulnya apa? Judulnya pengkhianatan. Prabowo dianggap berkhianat terhadap kelompok ini karena bersatu dengan pemerintahan. Padahal pada waktu itu memang Pak Prabowo pernah mengatakan, ya gak tahu benar gak tahu salah, tapi pengakuannya adalah saya bergabung itu adalah untuk meredakan biar kedua kubu yang berseteru itu bisa lebih aman lagi karena saya pun akhirnya gabung ke pemerintahan. Kenapa mereka juga tidak, kan pikirnya begitu. Tapi ya untuk kelompok tertentu ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap misi. Kenapa gabung sama kubu Jokowi yang membantu atau yang mendukung penista agama dan sebagainya gitu. Pengkhianatan lagi kan. Dan setelah itu pun ternyata Pak Prabowo masih saja dikhianati. Misalkan ada orang-orang dekatnya yang waktu kecil itu diangkat jadi dari comberan kata Pak Prabowo itu, kemudian dibesarkan, kemudian menjadi pejabat atas promosi dari Pak Prabowo, ternyata beliau juga korupsi. Ada anak-anak buah Pak Prabowo yang ternyata korupsi. Itu pengkhianatan besar terhadap Pak Prabowo kan tentu saja. Udah mah gitu, ada politisi yang kemarin-kemarin itu juga menyatakan pengkhianatannya, yaitu apa? Pak Anies Baswedan yang dianggap sebagai pengkhianatnya Pak Prabowo karena dulu pernah mengatakan dia tidak akan nyalon sebagai presiden kalau misalkan Pak Prabowo juga nyalon. Nah sekarang Pak Prabowo-nya aja belum nyalon, belum pasti, belum fix, belum didaftarin apa, dia yang nyelonong duluan untuk jadi presiden, untuk jadi calon presiden. Dan dari partai juga yang dianggap sebagai partai yang nyebrang gitu dari ini. Nah ini cerita-cerita pengkhianatan seperti ini memang banyak. Makanya pengkhianatan di dunia politik itu harus kita lihat dalam kacamata yang netral dan kacamata yang bebas nilai gitu. Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena yang dimaksud dengan pengkhianatan itu tergantung pada siapa yang dikhianati. Mungkin aja di dunia politik itu mikirnya begini ya, mungkin. Saya kan bukan politikus, saya polikucing. Mungkin aja di dunia politik itu pengkhianatan terhadap satu kelompok mungkin baik demi masyarakat yang lebih besar. Mungkin begitu. Dan dari upaya-upaya rasionalisasi yang seperti itu muncullah lebih banyak eufemisme tentang bahwa ya pengkhianatan itu bisa diistilahkan dengan kalimat-kalimat yang lain dan sebagainya, misalkan nyebrang atau ya lompat pagar dan sebagainya. Di banyak kesempatan saya mengatakan bahwa Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang otoriter daripada pemimpin yang demokratis. Apa alasannya? Ya, saya mengira bahwa negara-negara demokrasi itu bisa bertahan dengan demokrasinya ketika mereka memang sudah mapan, sudah maju. Artinya demokrasi memang cenderung bersifat untuk bisa melanggengkan kemapanan, bukan untuk mencapai kemapanan itu gitu. Jadi kalau misalkan negara Amerika Serikat menjadi demokrasi, saya pikir itu sah, wajar saja, dan memang pada akhirnya mereka lama dalam kemajuannya karena ya memang cocok. Tetapi untuk negara-negara yang berkembang seperti Indonesia kemudian diliputi oleh begitu banyak masalah, demokratisasi itu justru malah menghambat kemajuan karena aturan yang sangat sederhana pun itu harus didiskusikan dengan banyak orang. Dan karena di Indonesia atau negara berkembang secara umum, orang-orang yang dilibatkan dalam diskusi itu tidak semuanya berkesadaran dan tidak semuanya memiliki pemikiran yang baik, kedewasaan dalam bertindak dan kebijaksanaan dan sebagainya, maka demokratisasi itu justru akan memunculkan kekisruhan, kekacauan, begitu kurang lebihnya. Dan ini juga bisa kita ilustrasikan pada kondisi kelas waktu sekolah di Indonesia. Baraya tentu saja pernah ada di sekolah.
dan di kelas. Dan kemudian di kelas itu pada suatu waktu ada wali kelas misalkan, ayo anak-anak kita bikin struktur organisasi di kelas, kita bikin siapa yang akan memimpin, yang jadi KM-nya, ketua kelasnya, begitu kan. Dan fenomena di Indonesia adalah ketika ditunjuk KM atau ketua murid, maka banyak di antara mereka sebenarnya yang tidak mau. Mereka tidak memiliki visi apa seandainya yang harus mereka lakukan ketika menjadi KM, dan mereka juga merasa tidak memiliki otoritas untuk itu. Dan bahkan mereka pun sebenarnya tidak mau mengajukan diri. Jadi kebanyakan KM di Indonesia itu ditunjuk dan dia menerima sambil malu-malu, kemudian mengajukan visi misi yang benar-benar standar, akan memajukan kelas ini, ya kayak gitu loh kurang lebihnya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ketika dia benar-benar menjadi KM, karena dia tidak memiliki visi, karena dia tidak memiliki tujuan, bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, maka dia yang dipilih sebagai KM pada akhirnya menjadi pesuruh kelas. Jadi ketika guru ketinggalan bukunya, KM mana? Tolong ambilkan ya. Nah, kan yang seperti itu. Ketika guru lupa bawa laptop, KM mana? Tolong ambil di ruang guru ya, dan hal yang semacam itu. Begitu kan? Maksudnya adalah karena orang-orang di Indonesia secara umum tidak memiliki visi dan misi untuk jadi pemimpin misalkan, tapi dipaksa untuk berdemokrasi, maka orang yang ditunjuk sebagai pemimpin sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tahu menahu soal kepemimpinan itu. Dan pada akhirnya muncul sebuah ironi besar di mana pemimpin justru malah menjadi pesuruh. Nah, apakah fenomena kelas-kelas di Indonesia juga terjadi ke dalam elit politik di Indonesia? Jangan disangkal, saya pikir, misalkan dalam fenomena di PDIP, misal ya, itu secara tegas mereka mengatakan bahwa presiden atau pemimpin Indonesia itu adalah petugas partai kalau berasal dari mereka. Dalam konteks bahwa pada waktu itu ada ketua partainya. Jadi presiden atau calon presiden adalah petugas partai. Dalam konteks pada waktu itu yang mengatakan adalah ketua umum partai politiknya. Silakan Baraya tafsirkan sendiri maksudnya seperti apa. Atau misalkan fenomena yang terjadi di PKS. Caleg-calegnya dipilih oleh rakyat, kemudian pejabat-pejabatnya diketahui oleh rakyat, tetapi mereka semua harus tunduk patuh pada majelis syuro yang bahkan hampir tidak diketahui oleh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia akan memilih wakil-wakil mereka, pejabat-pejabat mereka, tapi pejabat mereka itu akan tunduk patuh pada otoritas dari pihak lain yang lebih besar darinya, yaitu majelis syuro yang tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi umum seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia ternyata ada di bawah otoritas yang lebih besar. Karena apa? Karena sejak awal kita belum cocok dengan berdemokrasi. Kenapa seperti itu? Karena demokrasi itu melibatkan terlalu banyak orang untuk mengambil keputusan-keputusan. Waktunya lama dan itu juga membutuhkan lobby-lobby dan sebagainya, dan keberanian dari orang-orang untuk mengajukan pendapat itu benar-benar dipertaruhkan sedemikian sehingga kebanyakan tidak mau mengajukan gagasan, dan akhirnya orang yang dimajukan sebenarnya adalah pesuruh-pesuruh. Orang yang dimajukan sebagai pemimpin negara misalkan itu sebenarnya adalah pesuruh dari otoritas yang lebih besar. Silakan Baraya bayangkan apakah ini memang terjadi di Indonesia atau tidak. Apakah itu hanya terjadi di ruang kelas saja gitu seperti yang tadi dijelaskan. Ya, tapi itu mah tafsiran saya, bisa benar, bisa salah gitu ya. Cuman maksud saya adalah ketika demokrasi dijalankan dengan cara seperti itu dan memang faktanya seperti itu, maka itu tidak akan membawa kepada kesejahteraan, kemakmuran, kesuksesan. Dan tentu saja tidak akan mengangkat Indonesia menuju 2045 Indonesia emas gitu. Dalam pikiran saya, silakan bantah dengan argumentasi. Nah, karena itu saya pikir bahwa pemimpin yang layak untuk negara seperti Indonesia itu adalah pemimpin yang lebih otoriter. Jadi misalkan kalau ada seorang koruptor dan dia terbukti sebagai koruptor, gak usah dipikir-pikir panjang dalam pengadilan yang begini dan begitu, dan ujung-ujungnya juga paling hanya 3 tahun penjara di Indonesia, ditambah lagi dengan berbagai fasilitas yang menyenangkan di situ, ditambah lagi dengan uang korupsi yang tidak bisa dilacak, akhirnya tetap dia miliki setelah 3 tahun ada di dalam penjara, ditambah remisi dan sebagainya. Nah, daripada seperti itu, saya membayangkan ada seorang pemimpin, ya udah kalau misalkan nemu seorang koruptor yang seperti itu, rampas semua harta kekayaannya, kemudian jadikan dia sebagai
sebagai pekerja kasar gitu misalkan, jadikan dia sebagai budak tambang gitu, suruh ngangkut-ngangkutin apa segala rupa, miskinkan, kemudian uangnya dipakai untuk negara, untuk bikin jembatan dan sebagainya. Atau si orang yang dimaksud itu dipekerjakan sesuai dengan keahliannya tetapi kemiskinannya itu dijamin oleh negara gitu, jadi dia tidak boleh kaya raya, dia harus kerja paksa untuk Indonesia dan sebagainya. Misalkan ada pemimpin yang seperti itu, saya pikir banyak di Indonesia yang akan setuju dengan gagasan semacam itu, tidak dengan demokratisasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada pertanyaan, lalu itu kan melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, tepat. Jadi sebenarnya video ini dibuat untuk mengajukan kritik saya terhadap penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi ceritanya begini, Baraya. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan ideologi-ideologi yang ada, dan saya memahami bahwa hak asasi manusia itu lebih kepada sebuah ideologi daripada sebagai temuan-temuan sains gitu. Jadi yang saya pahami tentang ideologi itu adalah bahwa gagasan mereka itu selalu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada logos gitu. Karena didasarkan pada etika, maka mereka berpikir tentang sesuatu yang ideal itu harusnya seperti apa, didasarkan pada konsensus baik buruk menurut masyarakat gitu. Dan karena seperti itu, maka semua yang didasarkan pada etika pada akhirnya tidak akan sesuai dengan realitas gitu. Jadi ideologi-ideologi yang ada, misalkan nasionalisme, fasisme, komunisme, apalagi kapitalisme dan lain sebagainya, itu karena didasarkan pada etika baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat, tidak didasarkan pada sains, maka pada akhirnya tidak realistis, tidak nyambung dengan kenyataan, dan mereka hanya menjadi sebuah kedok saja gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini, hak asasi manusia di seluruh dunia juga karena itu didasarkan pada etika, didasarkan pada pahaman-pahaman manusia tentang sesuatu yang sangat baik gitu atau sesuatu yang sangat buruk, maka itu sebenarnya juga tidak realistis gitu. Dan itu pada akhirnya memunculkan paradoks-paradoks. Paradoks itu maksudnya gini, Baraya. Paradoks itu tidak ada di dunia nyata. Paradoks itu hanya ada dalam alam pikiran manusia saja. Dan paradoks itu biasanya muncul ketika kita menciptakan sesuatu dalam pikiran kita yang mutlak-mutlak gitu, yang ideal-ideal gitu. Nah, ketika manusia menciptakan sesuatu yang mutlak dan sesuatu yang ideal, maka pada akhirnya akan muncul paradoks gitu dalam ide itu. Misalkan kita memahami paradoks ketuhanan yang sangat populer gitu ya. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain begitu ya? Nah, kenapa paradoks itu bisa muncul? Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu sangat ideal sedemikian rupa sehingga dia esa, dan sedemikian rupa sehingga dia sangat berkuasa dan sebagainya. Maka muncullah paradoks seperti itu gitu. Jadi ketika kita memunculkan sesuatu yang ideal, maka disitulah awal mula dari paradoks. Nah, hak asasi manusia itu juga sama, mereka itu menganggap bahwa hak asasi manusia itu ideal, proporsional, dan universal. Bahkan sama PBB sampai dikonvensikan gitu. Jadi kan PBB itu sempat 2 kali kalau nggak salah ya, tahun 45 kemudian tahun 48 hak asasi manusia begini dan begitu, kemudian ada konvensi-konvensi lanjutan sampai bahkan yang kemarin tahun 2012 dan seterusnya masih ada. Bagaimana misalkan hak anak, bagaimana hak orang tua, hak buruh, hak apa dan sebagainya, itu banyak sekali di situ. Nah, tapi kemudian mereka menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang universal. Tidak, saya pikir itu tidak sesuatu yang universal. Justru akan memunculkan paradoks-paradoks seperti yang tadi. Misalkan, coba Baraya jelaskan ini ya, menurut Baraya mana yang benar? Apakah perempuan berhak untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya? Di situ sebenarnya ada paradoks hak asasi manusia. Di satu sisi, bahwa perempuan berhak sepenuhnya atas tubuhnya sendiri. Di sisi lain, ada hak setiap manusia untuk tidak dibunuh, untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini perdebatannya panjang. Ada negara yang pada akhirnya demi HAM itu mempersilahkan aborsi. Ada negara yang atas nama HAM itu justru melarang aborsi. Kan paradoks di situ. Jadi mana yang sebenarnya benar itu gitu. Atau misalkan yang lainnya itu adalah apakah laki-laki yang berubah menjadi perempuan, transgender gitu, kemudian main dalam olahraga perempuan itu boleh atau tidak, itu melanggar hak asasi atau tidak gitu. Jadi bahwa misalkan ini perdebatan di negara-negara barat yang mengatasnamakan HAM gitu. Jadi apakah misalkan laki-laki terus ngaku jadi perempuan, berubah jadi perempuan, kemudian ikut pertandingan olahraga perempuan, itu haknya sebagai mengaku mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, dan haknya juga untuk mengikuti kompetisi. Tetapi kalau misalkan itu dijalankan, maka hak perempuan untuk mengikuti pertandingan secara adil itu akan terenggut. Kan seperti itu. Jadi misalkan di Amerika Serikat kemarin ada kasus siapa itu namanya? Dia itu kan
atlet voli kemudian kecemesnya itu sama laki-laki yang transgender jadi perempuan gitu. Jadi ototnya masih laki-laki, tulangnya masih laki-laki, kulitnya masih laki-laki, nyemes perempuan sampai akhirnya apa sih, perempuan mengalami cedera yang beberapa di antara cedera itu permanen gitu. Jadi tulang lehernya patah, kemudian geger otak, dan otaknya sampai sekarang katanya juga belum bisa berpikir dengan baik gitu. Kemudian ya bagian tubuhnya juga katanya masih, jadi akhirnya dia berhenti dari voli gara-gara cedera parahnya itu. Nah, menurut Baraya itu bagaimana? Atau misalkan atlet-atlet angkat besi yang memecahkan rekor di antara para wanita itu semuanya sekarang transgender. Karena dulunya laki-laki kemudian ikut kompetisi perempuan. Kan pada akhirnya jadi si perempuannya merasa tidak adil karena dia berkompetisi dengan orang yang secara biologis seharusnya tidak menjadi lawannya, tidak menjadi kompetitornya gitu. Demikian pun yang sangat terkenal itu adalah yang renang itu, yang Lia Thomas itu. Dia dulu posisi keberapa sebagai laki-laki, ke 200-300 sekian sebagai perenang, tapi kemudian dia jadi perempuan, diklaim sebagai perempuan, kemudian dia ikut kompetisi renang untuk perempuan, dan akhirnya dia jadi nomor 1 perenang terbaik di seluruh dunia, tercepat di seluruh dunia untuk versi perempuan. Nah, ini kan pada akhirnya juga memunculkan paradoks. Di satu sisi dia dipersilahkan untuk jadi mengidentifikasi dengan apapun yang dia inginkan dan ikut kompetisi apapun yang dia inginkan, tetapi di sisi lain itu memunculkan ketidakadilan. Ini juga adalah paradoks dari penerapan hak asasi manusia. Atau kita juga bisa mempertanyakan misalkan sesuatu yang lebih dalam gitu. Kalau ada seorang yang dilahirkan sejak kecil, sejak bayi, dilahirkan dengan kondisi tertentu yang menyiksa dan membuat dirinya menderita. Misalkan, saya mohon maaf ya, misalkan ini mah hidrosepalus. Dia sudah kedepannya itu hampir pasti itu lumpuh, hampir pasti susah berbicara dan lain sebagainya, gara-gara cairannya itu menekan otaknya. Bolehkah dia dibunuh saja? Saya mohon maaf ya, bolehkah dia dimatikan saja? Toh kalau misalkan dia menjalani kehidupan, dia menjalani penderitaan seumur hidup. Tapi kalau misalkan tidak dibunuh, kalau misalkan dibunuh, apakah itu juga melanggar hak-hak dia untuk bertahan hidup gitu? Nah, ini berlaku untuk semua. Jadi misalkan ada orang yang memang didiagnosis secara biologis tidak mungkin bisa hidup dengan kondisi baik-baik aja, hidup menderita gitu. Apakah boleh dia mati gitu? Nah, ini kan pertanyaan. Atau misalkan yang lebih sederhananya lagi, di Jepang itu ada sebuah buku tutorial diri gitu. Kan manusia berhak untuk menentukan kehidupan sendiri. Apakah dia juga berhak untuk mencabut nyawanya sendiri? Ini sebenarnya menjadi paradoks, itu jadi paradoks hak asasi manusia. Atau misalkan ada yang lebih politis, anggaplah seperti ini ya. Misalkan Pak Jokowi mempersilahkan bahwa 80% lebih dari sumber daya di Indonesia itu berasal dari sumber daya fosil, yaitu pembakaran batu bara untuk listrik itu. Nah, ini memang menghasilkan bahan baku yang lebih murah, PLN yang lebih murah dan sebagainya. Tapi ini membunuh banyak sekali manusia gara-gara kanker. Apakah tindakan semacam itu dianggap melanggar hak asasi manusia atau tidak? Karena risetnya sudah jelas, sudah ketahuan bahwa bahan bakar itu tidak ramah lingkungan dan akibatnya menyebabkan kematian pada banyak orang, disebabkan oleh asma, polusi, kanker dan sebagainya. Tapi ini untuk memberikan biaya yang murah untuk pelayanan listrik di seluruh Indonesia. Nah, ini menurut Baraya, ini Pak Jokowi itu melanggar hak asasi manusia atau tidak? Ini kan paradoks gitu. Jadi banyak sekali paradoks-paradoks yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin hak asasi manusia itu dipahami sebagai sesuatu yang ideal dan universal. Atau masalah lain dari hak asasi manusia itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih ontologis gitu. Misalkan, ya kenapa manusia memiliki hak itu sejak lahir gitu? Siapa yang mengidentifikasinya gitu? Dan kenapa itu disepakati gitu? Misalkan ada orang yang katanya bahwa setiap orang itu berhak untuk berekspresi gitu, memiliki hak berekspresi. Ya, siapa yang menyatakan itu? Kenapa manusia dideklarasikan memiliki hak untuk berekspresi gitu? Kan ini adalah sesuatu yang sampai sekarang juga belum jelas. Itu siapa yang pertama kali dan apa argumentasinya? Selain etis ya, selain etika, apa argumentasinya? Apa argumentasi kenapa dia diperlakukan seperti itu gitu? Atau hak itu ada dalam dirinya gitu? Misalkan hak berekspresi itu kan itu alamiah, karena setiap orang memang pasti berekspresi gitu. Karena alamiah, ya berarti dia harus dideklarasikan. Justru kalau dia memang benar-benar alamiah dan terjadi secara universal, ngapain dideklarasikan gitu? Kalau misalkan saya bernafas gitu,
karena secara alamiah saya membutuhkan bernafas, karena itu adalah sesuatu yang alamiah, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa? Apakah harus ada deklarasi di seluruh dunia, ada PBB yang menyatakan bahwa hak manusia itu adalah untuk bernafas gitu? Kan enggak. Jadi sebenarnya hak untuk berekspresi itu bukan gara-gara dorongan alamiah, tapi gara-gara dorongan sosial. Karena dorongan alamiah itu ya pasti seperti itu, tapi penerimaan seseorang terhadap ekspresi orang lain itu adalah masalah sosial, bukan masalah alamiah gitu, bukan masalah biologis. Nah, karena itu adalah masalah kemasyarakatan, masalah sosial, maka setiap bangsa, setiap orang, setiap masyarakat itu tentu saja mengalami ekspresi yang berbeda-beda. Nah, karena itu, maka jaminan atas kebebasan berekspresinya tidak usah dijadikan sebagai piagam universal. Karena itu setiap bangsanya beda-beda. Kan gitu, ekspresi setiap orang itu tergantung pada masyarakat yang ada di situ. Kan cara kita misalkan untuk salaman, untuk senyum, untuk berkomunikasi dengan orang lain, menunjukkan pikiran-pikiran, ide dan gagasan kita kepada orang lain, itu bukan tergantung pada sesuatu yang alamiah, tapi tergantung pada sesuatu yang bersifat sosial. Kan begitu gitu. Atau misalkan pertanyaan-pertanyaan ontologis lain gitu, misalkan kenapa yang memiliki hak itu hanya manusia? Kenapa kucing tidak? Kenapa manusia misalkan sekarang melakukan aktivitas yang sangat luar biasa secara masif untuk merekayasa hewan lain, tumbuhan lain, merekayasa hewan dan tumbuhan misalkan. Ya seperti yang sering saya sampaikan, misalkan ayam direkayasa sedemikian rupa sehingga hanya dalam 30 hari sudah bisa disembelih. Apa hak manusia untuk melakukan itu, dan kenapa hanya manusia yang berhak untuk mengklaim memiliki hak untuk hidup merekayasa makhluk lain dan sebagainya? Coba jelaskan, apakah gara-gara manusia memiliki kesadaran yang lebih, tahu dari mana bahwa manusia itu memiliki kesadaran yang lebih gitu? Kan ini juga sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ontologis yang harus dijawab terkait dengan hak asasi manusia. Kenapa? Kan buktinya adalah ketika manusia sekarang merekayasa dunia dan menguasai dunia, pada akhirnya manusia sendiri yang akan menghabisi dunia. Kita sedang menggali di sebuah perahu yang kita naiki sendiri gitu. Dan akhirnya seharusnya tindakan-tindakan itu seharusnya tidak usah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Harusnya manusia tobat atas hal itu gitu. Jadi mungkinkah manusia misalkan layak dihilangkan, layak dibunuh misalkan untuk mempertahankan eksistensi bumi misalkan, untuk mempertahankan ekosistem bumi misalkan? Kan pertanyaan seperti itu juga tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang memegang tinggi hak asasi manusia, karena hak asasi manusia pada akhirnya didasarkan pada semangat antroposentrisme gitu. Nah, jadi ya maksud saya tidak untuk menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak, cuman maksud saya ingin menegaskan bahwa hak asasi manusia itu pada akhirnya juga tidak universal. Dan karena itu maka sikap Xi Jinping dengan berbagai cerita-cerita kemajuannya, kemudian cerita Muhammad bin Salman dengan berbagai teori konspirasinya, atau bahkan Joe Biden dengan berbagai kemunafikannya dalam menerapkan hak asasi manusia, itu boleh-boleh saja di situ gitu. Jadi relevansinya berbeda-beda. Jadi Xi Jinping katakanlah benar walaupun dia berbeda dengan Joe Biden dalam penerapan hak asasi manusia. Joe Biden benar, Xi Jinping benar, tetapi mereka menerapkan hak asasi manusia yang berbeda. Kan bisa aja seperti itu. Dan dalam konteks inilah pada akhirnya kita juga harus menemukan bahwa ya kita juga harus menemukan hak asasi manusia ala kita sendiri. Dan kalau misalkan kita menyatakan secara riset gitu ya, dalam riset kita teguhkan bahwa Indonesia lebih layak dipimpin oleh pemimpin yang otoriter gitu, ya kita buka aja kesempatan untuk itu. Kita nggak usah juga pikirin tentang hak asasi manusia dengan standar-standar yang diklaim adalah standar universal yang dimiliki oleh PBB dan sebagainya gitu. Berarti setuju nggak? Ini diskusi aja, kita diskusi filsafat dan ideologi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi filsafat atas pengantar Pak Prabowo Subianto.